Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bunda-bunda, mam semuanya. Gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Udah hampir semingguan lebih aku baru upload video ya, karena emang gak sempat. Sebenarnya ini videonya udah lama. Ini aku beres-beres ya sebelum aku mudik ke kampung halaman. Nah, di sini tuh ada beberapa tumpukan buku yang udah lumayan banyak ya, udah ngumpul banyak tapi belum ada tempatnya. Dan insya Allah rencananya kalau ada rezeki mau beli lemari plastik itu ya buat nampungin buku-buku. Dan alhamdulillah udah di ACC sih sama Pak suami, cuma nggak buru-buru beli aja teman-teman, masih milih-milih nyari-nyari yang sekiranya bisa awet terus harganya murah juga ya gitu ya. Kalau misalkan beli-beli tuh yang diutamakan itu harganya ya, pinginnya yang murah tapi bagus. Ini aku mudiknya sebelum lebaran ya teman-teman, dan Pak suami tuh nggak ikut, cuma nganter aja. Nginepnya mungkin waktu beliau jemput aku, jadi sebisa mungkin aku bersihkan dulu kamar ya, karena udah berdebu banget. Terus rencananya juga mau ganti spray karena kan masih ditempatin juga sama Pak suami. Nah, ini aku bersihkan sekalian, aku lap-lap. Terus ini peralatan yang di sini juga aku tebas-tebasin. Pokoknya biar bersih ya, biar kalau pas pulang itu nggak terlalu berdebu banget ya, karena biasanya kalau Pak suami bersihin tuh paling cuma nyapu ngepel gitu aja, dan gak sempat buat tebas-tebas seperti ini ya teman-teman, karena memang ini tugas aku. Nah, sudah selesai tebas-tebasnya, ini aku kembalikan kipasnya dan barang-barang ke tempatnya semula. Oke, ini aku tebas-tebas dulu sebelum aku kembalikan ke tempatnya semula ya. Itu juga ada diaper sama kotak-kotak storage itu ya. Semoga aja setelah ada lemari baru tuh bisa lebih tertata dan enggak semrawut ya di lemari itu, karena kan memang space-nya kecil di situ, tapi aku paksain aja buat naruh kotak sama diapers. Nah, ini aku lanjut lap-lap kaca, terus mau aku lapin lagi pakai kertas koran ya. Nah, ini aku tuh mondar-mandir nyari kertas koran ya. Dan menurut aku kalau habis digosok pakai koran itu lebih berasa gitu ya bersihnya, karena kan ingat waktu dulu kerja bakti di sekolah itu bersihinnya tuh pakai kertas koran. Oke, lanjut teman-teman, ini aku bersihin daerah kasur tempat tidur. Nah, di sini ada sarung yang belum dilipat sama ada peci. Nah, ini juga belum ada tempatnya. Dan rencananya lemarinya itu juga buat naruh perintilan-perintilan seperti itu teman-teman ya, semoga aja kebeli. Nah, ini lanjut mau ganti spray karena udah lama gak diganti. Terus juga habis kena bunga adik juga tadi malam, dan gak afdal rasanya ya kalau gak sampai ngangkatin kasur, tapi cuma satu aja yang aku angkat ya, karena aku kuat ngangkat kasur yang merah itu, sedangkan untuk yang kasur biru itu aku nggak sanggup ngangkat ya teman-teman. Jadi aku geser-geser dikit aja, aku bersihkan bagian pojok-pojoknya. Sebenarnya kerasa banget lembabnya, bau lembab gitu ya teman-teman, cuma aku masih bingung gimana cara ngatasinnya biar nggak terlalu lembab di daerah situ. Oh iya, bagaimana nih kalau teman-teman ketika hari raya Idul Adha kemarin, apakah pulang kampung seperti aku atau di rumah aja nyate di rumah? Kalau aku pasti mudik ya teman-teman, karena kan udah jadwal liburan sekolah, dan alhamdulillah orang tua juga masih lengkap. Terus ada saudara juga yang tinggal di dekat sana, makanya aku tuh selalu nyempetin buat mudik. 1 tahun itu minimal 3 kali ya teman-teman, kalau enggak ya pas hari raya Idul Adha seperti ini, liburan sekolah, terus hari raya Idul Fitri, pokoknya terjadwal ya. Setelah anak sekolah itu beda lagi, kalau waktu dulu waktu anak belum sekolah itu biasanya bisa 1 bulan sekali aku mudik teman-teman. Nah, ini aku pel ya bagian pojok-pojoknya. Oh ya, aku juga ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia klik video ini dan mau nonton video aku yang sangat biasa ini ya teman-teman ya. Nah, setelah disapu aku pel, terus sambil nunggu kering aku tinggal dulu buat ngerjain di area depan. Nah, begini ya keadaan di bagian depan rumah aku, seperti ini, berantakan banget ya, padahal barangnya juga jarang-jarang tapi berantakannya tuh Masya Allah. Nah, ini ada bantal bekas tidur semalam, karena kalau malam itu tidurnya di luar ya, tapi kalau malam itu dipasang kelambu gitu teman-teman. Nah, ini aku lepas aja spraynya, mau aku jadikan satu sama spray yang di kamar tadi belum aku masukin keranjang, aku lempar aja di situ tadi. Terus bantal sapinya juga mau aku cuci sekalian. Dan ini aku beres-beres bagian lantai teman-teman, habis
makan, jajan, terus berantakan, ada gelas, ada kabel, minyak telan, pokoknya barang-barang tuh berserakan dan bukan pada tempatnya semua ya. Nah ini aku bersihkan aja teman-teman biar nggak terlalu ruwet ya, karena kan temboknya itu udah penuh dengan coretan ditambah dengan berantakan yang nggak karuan, nanti malah semrawut. Makanya ini segera aku kerjakan ya teman-teman biar nggak tambah pusing lihatnya. Kebanyakan gitu ya teman-teman, kalau sebelum pergi atau mudik itu banyak yang memilih untuk membersihkan rumah dulu, karena memang aku merasakan sendiri kalau misalkan pulang terus melihat rumah dalam keadaan bersih itu lega banget gitu ya, bisa langsung istirahat, tidurin anak-anak. Beda lagi kalau pulang dalam keadaan berantakan, tuh pasti capeknya tuh berasa banget ya. Tapi kalau semisal ada acara dadakan yang memang nggak bisa dibuat untuk membersihkan rumah dulu, ya nggak apa-apa, dimaklumin aja ya teman-teman. Nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo sih kalau aku ya, kalau misalkan dadak ya teman-teman. Dan karena ini perginya udah direncanakan, makanya bersih-bersihnya juga bisa direncanakan teman-teman ya. Karena dari kemarin tuh si kakak itu ngerengek banget ya, minta segera buat mudik. Dia udah tahu pergi ke rumah nenek gimana rasanya, kangen bertemu nenek. Beda dulu ya, waktu masih kecil dia tuh nggak kerasan ke rumah neneknya, nangis aja. Kalau misalkan aku tinggal dikit buat sholat atau pergi ke toilet, dia tuh udah nangisnya tuh udah kenceng banget teman-teman. Ya Allah, sekarang udah besar dan alhamdulillah si adiknya juga kerasan-kerasan aja kalau misalkan diajak ke rumah neneknya. Oke lanjut, habis aku sapu-sapu di luar tadi dan lantai di kamar ini udah kering, aku lanjut buat ganti sarung bantal ya teman-teman. Ini aku pakai kebetulan warna pink ya yang ada. Dari beberapa bantal yang ada yang benar-benar digunakan untuk tidur tuh cuma 2 ya, terus 3 sama yang bantal sapi itu bantal anak, terus yang lainnya tuh palingan cuma digunakan buat santai-santai, terus waktu selonjoran di lantai gitu teman-teman ya. Karena kalau aku bantal itu ukurannya harus benar-benar pas sama kepala aku. Kalau misalkan ketinggian atau terlalu rendah itu aku tuh gampang pusing teman-teman. Jadi kalau udah nemu ukuran bantal yang cocok ya udah yang itu terus yang aku gunakan, jadi nggak ganti-ganti. Dan biasanya warnanya itu aku tandain teman-teman beda sendiri gitu ya sama yang lain biar gampang nyarinya, oh ini bantal aku gitu. Terus kalau untuk anak aku ketika masih bayi sampai dia usianya 3 tahun, sekitar 3 tahun itu dia tuh nggak pakai bantal ya teman-teman tidurnya. Jadi si adik Rafka yang masih umur 2 tahun itu sampai sekarang tidurnya nggak pakai bantal. Terus kalau kakak itu udah mulai pakai bantal ya teman-teman, dia udah terbiasa pakai bantal gitu. Segala bantal aja pakai diceritain ya teman-teman, nggak apa-apa ya buat ngisi kekosongan. Nah ini udah selesai, 3 bantal udah aku pakein sarung, tinggal 1 bantal yang Hello Kitty. Ini aku cari sarung bantal lain buat penanda kalau ini tuh bantal aku teman-teman, jadinya aku pakein warna yang beda sendiri. Nah lanjut ya, ini aku pasang-pasang untuk kasur yang kedua. Ya kalau aku spray itu langsung aja teman-teman, nggak pakai aku setrikain karena ya emang terlalu mager ya buat setrikain spray seluas itu. Kalau teman-teman sendiri gimana nih, biasanya yang rajin itu pakai disetrika dulu ya teman-teman ya. Nah ini lanjut, aku mau lipat-lipat pakaian sebelum pulang. Pokoknya pakaian yang ada di keranjang, yang ada di jemuran itu sebisa mungkin udah masuk di lemari ya teman-teman. Terus kan ada baju-baju yang dibawa buat mudik kan, jadi biar nanti bisa langsung dimasuk-masukin ke dalam tas. Terus sisanya yang nggak dibawa itu dimasukkan aja ke lemari. Oh ya maaf ya teman-teman, ini wajahnya ada beberapa yang aku blur karena memang ada kondisi muka aku yang nggak terkontrol, makanya aku blur aja. Oh iya sebenarnya di jemuran juga masih ada cucian, terus di keranjang kotor juga masih ada pakaian. Pokoknya aku lanjutkan besok ya, jadi mudiknya itu rencananya nggak rencananya, memang sudah terlaksananya tuh besoknya gitu ya teman-teman. Jadinya ini aku selesaiin dulu, terus kalau udah pakaian yang udah dijemuran itu kering, aku langsung gercep buat nyuci yang di keranjang kotor teman-teman. Oke kelar juga, aku lipat-lipat pakaiannya. Ini aku masukin aja ke dalam lemari ya. Ini pakaian yang nggak perlu disetrika ya, pakaian yang kecil-kecil banget. Terus untuk pakaian yang butuh disetrika itu aku masukkan ke keranjang, aku kumpulkan jadi satu sama baju-baju yang memang belum aku setrika. Tapi aku lanjutkan besoknya ya teman-teman, karena ini udah
nggak sempat, udah anak-anak pada rewel, udah pada berantakin rumah lagi, jadi ya udah aku lanjutkan besoknya. Nah ini hari berikutnya ya, aku setrika pakaian yang emang harus disetrika kayak seragam sekolah, terus habis itu baju muslimnya pak suami, biasanya kan digunakan buat sholat di masjid atau jumatan gitu ya, jadi aku setrikakan dulu karena sebentar lagi aku kan udah mudik. Oh iya, jangan dikira baju yang numpuk di keranjang itu satu kali cucian ya, sebenarnya itu udah berpart-part kali cucian teman-teman, tapi nggak juga aku setrikain karena memang semager itu ya teman-teman, kalau nggak udah numpuk banget baru aku setrika. Ini aku ngerjainnya sambil lihat YouTube ya teman-teman, lihat YouTube di TV tentang kegiatan ibu rumah tangga beres-beres gitu ya, sama ya kayak teman-teman lihatnya tentang seputar beberes ibu rumah tangga seperti itu, biar nambah semangat dan motivasi juga. Dan sebentar lagi mau rehat sejenak ya teman-teman, mau mudik ke rumah orang tua, dan itu aku anggap liburan ya, walaupun nggak kemana-mana, mungkin cuma muter-muter aja di kota atau di pusat perbelanjaan, itu udah aku anggap liburan banget ya teman-teman, karena nemu suasana baru, terus habis itu bisa kulineran, makanan-makanan yang memang lama banget nggak aku makan, itu kan nostalgia makanan, suasana, terus ketemu orang tua, saudara, tetangga, pokoknya seneng banget ya. Dan ini alhamdulillah udah selesai juga aku setrikanya, tinggal dimasuk-masukin aja ke dalam lemari. Dan pertama kali ini keranjang ini kosong ya teman-teman, jadi bisa ditinggal mudik, siap mudik ya. Oke, sekian dulu video aku untuk hari ini, terima kasih udah menyimak sampai akhir, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.